Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fitri Fiareni dengan NPM 24752114. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan Power BI. Yang pertama, sebelum memasuki Power BI, kita harus mengenal dulu visualisasi data. Jadi teman-teman yang belum mengetahui visualisasi data adalah representasi dari kata yang biasanya bentuk tabel berupa angka lalu kita coba untuk membuat representasinya dalam bentuk grafik. Yang pertama, untuk membuat visualisasi yang bagus, aku ada 5 tips. Yang pertama itu pahami konteks. Jadi kita harus pahami siapa yang akan mengkonsumsi hasil visualisasinya. Dan lalu didefinisikan dan diidentifikasi terlebih dahulu. Siapa audiensnya, siapa yang mendengar, siapa yang melihat visualisasi kita. Lalu, identifikasi apa yang mereka ingin tahu, data yang nanti akan kita buat visualisasinya. Uraikan bagaimana cara visualisasi yang tepat, kapan harus selesai, di mana visualisasi tersebut akan dirilis, dan lain sebagainya yang sekiranya perlu diketahui. Yang kedua, pilih visualisasi yang tepat. Gunakan graf yang sesuai dengan tujuan dan jenis data. Lalu ada bar chart digunakan untuk membandingkan variabel yang bersifat statis, tidak memiliki unsur waktu. Lalu ada line chart digunakan untuk data time series atau data dinamis yang berubah berdasarkan waktu. Yang ketiga, fokuskan audiens Anda, gunakan elemen visual seperti warna atau tabel atau tebal tipisnya teks untuk membedakan informasi penting dari informasi tambahan. Hal ini membantu audiens menangkap poin utama tanpa harus berusaha payah menurut data satu per satu. Yang keempat, kita harus berpikir seperti desainer. Menjadi ahli visualisasi berarti menggabungkan kemampuan matematis dengan kreativitas. Hindari penggunaan terlalu banyak warna yang dapat membuat audiens pusing. Gunakan warna yang secara kontras strategis untuk menonjolkan bagian tertentu. Jadi sebelum tahap akhir, kita tuh harus membuat sketsanya dulu nih. Terus kita harus memilih kontras yang bagus agar audiens itu ketika melihat visualisasi itu mengerti apa yang ingin kita ungkapkan. Lalu yang kelima, sampaikan cerita. Visualisasinya harus bisa bercerita. Jika terdapat beberapa visualisasi yang saling berhubungan, Anda bisa menjelaskan secara beruntun atau menambahkan teks penjelasan untuk mempermudah audiens menangkap maksud dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas alur kerja data visualisasi. Yang pertama, memahami kebutuhan bisnis tahap awal. Yang paling krusial bukanlah teknik, melainkan diskusi strategis di ranah bisnis. Anda harus mengidentifikasi latar belakang masalah yang ingin diselesaikan dan mengenai siapa audiens yang akan menggunakan laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang benar-benar ingin diketahui oleh audiens agar Anda bisa membayangkan visualisasi seperti apa yang cocok serta logika pembuatan yang diperlukan. Kedua, memahami data secara konseptual, data understanding. Berjalan secara paralel dengan pemahaman bisnis, Anda perlu mengidentifikasi apakah data yang tersedia saat ini sudah cukup untuk mengkoordinir permintaan audiens. Di tahap ini, Anda memerlukan konsep desain table seperti merencanakan proses merge, split, column, hingga pivot, unpivot. Tanpa melakukan transformasi datanya terlebih dahulu, pengetahuan teknis tentang transformasi sangat penting. Di sini untuk memastikan data tersebut layak divisualisasikan. Yang ketiga,
Pembuatan konsep visualisasi. Sebelum benar-benar membangunnya, Anda harus membuat perwarupa atau make-up menggunakan alat seperti PowerPoint atau Power BI dengan data dummy. Hal ini bertujuan untuk mengonfirmasi konsep kepada audiens dan menghindari miskomunikasi terkait gaya visual. Beberapa detail yang harus didiskusikan meliputi peletakan elemen visual dan besarnya kanvas, tema warna, penggunaan logo, hingga penulisan judul charts. Yang keempat, persiapan data. Setelah konsep data dan visual disepakati, Anda mulai melakukan proses transformasi data yang sebenarnya pada tahap ini sangat disarankan untuk berdiskusi dengan data engineer untuk mendapatkan akses data dan menentukan di mana proses transformasi sebaiknya dilakukan, apakah di database atau di dalam Power BI menggunakan Power Query. Yang kelima, pembangunan visualisasi dan kalkulasi. Di tahap ini, Anda mulai menyusun visualisasi menggunakan data yang telah disiapkan. Anda harus mematuhi kesepakatan awal mengenai jenis visual, tata letak, dan tema warna. Selain itu, Anda dituntut kreatif dalam membuat kalkulasi tambahan, misalnya menggunakan data analisis expression atau DX di Power BI untuk menghasilkan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh audiens. Yang keenam, ada publikasi dan pembagian laporan sharing report. Langkah terakhir membagikan hasil kerja kepada audiens. Dalam ekosistem Power BI, ini dilakukan dengan mengunggah laporan ke Power BI Service. Ada beberapa catatan penting terkait privasi. Jika data bersifat rahasia, perusahaan Anda perlu berlangganan akun minimal per user agar data tidak tersebar luas. Jika menggunakan data publik untuk secara umum, laporan bisa dibagikan secara gratis kepada publik. Alur kerja ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir sebelum akhir masuk ke tahap teknis seperti instalasi perangkat lunak atau pengenalan antarmuka pengguna. Berikutnya, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang proses extract, transform, load. Dalam persiapan data menggunakan Power BI, langkah awal dimulai dengan mengekstraksi informasi dari berbagai format file maupun basis data untuk disatukan dalam satu wadah. Setelah itu, data melewati tahap transformasi di Power Query untuk dibersihkan, disaring, serta disusun ulang agar siap diolah secara visual. Proses ini diakhiri dengan tahap pemuatan load, di mana seluruh logika perubahan data akan diterapkan secara otomatis ke dalam sistem. Meskipun memperoleh integrasi, sumber tersebut mengingatkan bahwa kompleksitas transformasi akan berjalan langsung pada durasi waktu yang dibutuhkan saat melakukan penggerahan data. Penjelasan ini bertujuan untuk membagi pengguna visualisasi data dengan pemahaman alur kerja yang efisien dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang import data. Untuk mengimpor data, pertama kita pencet get start data. Bentar ya. Maaf, ini ada sedikit gangguan data sedikit. Ini untuk get datanya sudah keluar. Ini ada berbagai pembagian. Kalau misal ALS akan muncul seperti ini. Untuk kalau misal data yang diambil dari file, ini akan muncul Excel, XML, JSON, folder, atau PDF. Lalu ada database. Ada Microsoft Fabric, Power Platform, atau Azure Online Service, dan other. Karena kita akan mengambil data dari file, maka saya akan milih dari Excel.
Nah, ini sedang memproses transformasi data. Nah, di sini ada tabel-tabel yang muncul di Excel. Nah, kita bisa milih, kita mau impor dari impor tabel mana aja yang mau diimpor. Ini ada di orders, customer, table 2, table 1 dan kalau di sini saya ingin mengimpor uh, tabel orders dan customer, maka saya pilih yang ini. Tunggu sebentar karena lagi loading, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, untuk memastikan data yang telah kita impor itu telah terimpor semua, kita bisa pencet transfer data. Ini lagi loading. Ini apa? Nah, untuk proses impor itu sedikit lama ya teman-teman, jadi menunggu. Tampilan seperti ini jika data yang diimpor tadi sudah masuk. Lalu kita Lalu di sini saya akan menjelaskan di bagian sebelah kiri ini ada queries. Ini menampilkan tabel yang telah kita import tadi. Di sini ada orders dan customer.
Lalu di sini ada query setting, menampilkan data yang sedang kita lihat. Nah, di sini kita bisa rename, misalnya customer ini, nama tabel customer ini kita tambahkan underscore aja. Nah, maka di sini akan otomatis berganti menjadi customer underscore. Lalu kalau ingin mengubah kolom bisa juga. Kita klik kanan, lalu pencet rename. Misal di sini kita contohkan, kita tambahkan underscore, maka dia akan berubah di bagian sini juga menambah customer ID. Seperti itu. Kemudian dengan Power BI kita tuh bisa melihat keadaan suatu kolom. Caranya tuh kita lihat chat view, terus pilih kolom quality. Nah, di sini akan muncul di customer itu valid 90%, sedangkan ada FMPT sebesar 1%. Nah, kalau di order itu valid semua 100%. Nah, caranya untuk menjadi MBT ini menjadi kolom valid 100%, teman-teman tuh bisa pencet remove rows. Teman-teman bisa pilih remove blank rows. Nah, maka di sini kolomnya akan kembali benar dan menjadi valid 100% dan MBT-nya menjadi 0%. Kita lalu kalau teman-teman ingin ganti value di sebuah kolom bisa menggunakan refresh value. Caranya pilih satu kolom, contohnya teman-teman bisa klik tombol country, terus pilih menu home. Di menu home ada tombol review replace value.
Nah, teman-teman bisa klik replace value di sini. Kita login, tunggu sebentar. Di sini tuh nah kalau sama kayak di maka aja ya kalau caranya si loading di sini aku jelasin tutorialnya. Pilih satu kolom, split kolom, tekan W maki. Kita coba menjadi 3 kolom, di order klik split kolom, maka akan ada berapa pilih. Oh, di sini sudah ada nih. Teman-teman bisa mau dari unit unit status kita ubah menjadi singkatnya aja US. Oke. Tuh. Nah, maka dia akan langsung berubah QUS. Nah, terus aku akan mencoba menjadi split nyoba fitur split column dan merge. Jadi yang pertama pilih salah satu kolom. Di kolom order ID. Nah, di order ID. Nah, di sini kita akan mencoba menjadi 3 kolom. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Aku akan jelasin satu-satu. Nah, untuk by delimiter digunakan untuk memisahkan nilai dalam satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan delimiter tentu seperti koma, spasi, titik, dan lain-lain. Lalu ada by number karakter, by number of karakter. Nah, ini digunakan untuk memisahkan nilai dalam satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan jumlah karakter tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan by delimiter. Di sini kita pilih X assurance of the delimiter. Sini kita pilih none. Oke. Nah, lalu di sini bakal langsung terpisah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian dengan Power BI kita tuh bisa melihat keadaan suatu kolom. Caranya tuh kita lihat chat view terus pilih kolom quality. Nah, di sini akan muncul di customer itu valid 90%, sedangkan ada MPT sebesar 1%. Nah, kalau di order itu valid semua 100%. Nah, caranya untuk MBT ini menjadi kolom valid 100%, teman-teman tuh bisa pencet remove rows. Teman-teman bisa pilih remove blank rows. Nah, maka di sini kolomnya akan kembali benar dan menjadi valid 100% dan MBT-nya menjadi 0%. Kita lalu kalau teman-teman ingin ganti value di sebuah kolom bisa menggunakan refresh value. Caranya tulis satu kolom, contohnya teman-teman bisa klik tombol country, terus pilih menu home. Di menu home ada tombol review replace value. Nah, teman-teman bisa klik replace value di sini. Kita login, tunggu sebentar. Di sini tuh nah, kalau makanya diangkat aja ya. Kalau caranya si loading di sini aku jelasin tutorial aja. Pilih satu kolom, split kolom, tekan value maki. Kita coba menjadi 3 kolom, di order klik split kolom, maka akan ada berapa pilih. Oh, di sini sudah ada nih. Teman-teman bisa mau dari unit unit status kita ubah menjadi singkatnya aja US. Oke. Tuh.
Nah, maka dia akan langsung berubah QUS. Nah, terus aku akan mencoba menjadi split column. Nyoba fitur split column dan merge. Jadi yang pertama pilih salah satu kolom. Di kolom order ID. Nah, di order ID. Nah, di sini kita akan mencoba menjadi 3 kolom. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Aku akan jelasin satu-satu. Nah, untuk by delimiter digunakan untuk memisahkan nilai dalam satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan delimiter tertentu seperti koma, spasi, titik, dan lain-lain. Lalu ada by number karakter, by number of karakter. Nah, ini digunakan untuk memisahkan nilai dalam satu kolom menjadi berapa kolom berdasarkan jumlah karakter tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan by delimiter. Di sini kita pilih X assurance of the delimiter. Sini kita pilih none. Oke. Nah, lalu di sini bakal langsung terpisah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.